Ya, anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan satu contoh soal. Ini ada di halaman 44, contoh soal nomor 4 ya. Oke, untuk contoh soal nomor 4 ini memang penyelesaiannya sedikit lebih panjang dan banyak menggunakan materi-materi sebelumnya. Khususnya yang ini tentang, ini Ibu sudah bahas ya, rumusin itu depan bermiring, cos samping bermiring, tangen depan bersamping. Kemudian ada rumus Pitagoras, kemudian ada kuadran. Ini Ibu sudah sampaikan di pertemuan awal ya. Kalau misalnya lupa, silahkan lihat video yang Ibu telah upload di YouTube. Video-video pertemuan pertama, video pertemuan kedua. Oke, kalau sudah, kita coba baca dulu soalnya. Diketahui cos A itu sama dengan 3/5. Untuk A, sudut lancip dan tangen B sama dengan negatif 24/7. Untuk B itu sudut tumpul. Kita suruh cari apa? Suruh cari sin A tambah B, cos A kurang B dengan tangen A kurang B. Oke, di sini ada clue-clue penting. Yang pertama, A itu sudut lancip, B itu sudut tumpul. Ingat pelajaran SD ya. Kalau sudut lancip itu dari berapa derajat sampai berapa derajat. Kalau sudut tumpul dari berapa sampai berapa derajat. Ya. Kalau sudut lancip itu dari 0 sampai 90 derajat. Dan sudut tumpul itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi kalau di diagram Kartesius seperti ini, sudutnya ini dari 0, ini 90, ini 180, ini 270 derajat. Jadi 0 sampai 90 ini termasuk sudut lancip. 90 sampai 180 ini tumpul. Ya. Kemudian kalau misalkan dibilangnya A itu sudut lancip, berarti dia di kuadran berapa? Ternyata dia di kuadran 1. Dimana di kuadran 1 ini semuanya positif. Maka di sini kan memang cosnya positif. Berarti nanti sinnya juga positif, tangennya juga positif. Kemudian dibilang di kuadran yang B itu di sudut tumpul. Sudut tumpul itu berarti dari 90 sampai 180, maka dia di kuadran 2. Oke, di kuadran 2 yang positif hanya nilai sin. Maka memang betul kalau tangennya adalah negatif 24. Berarti nanti sinnya yang positif, cosnya itu negatif juga. Oke. Kemudian apakah perlu kita mencari sin dengan cosnya untuk sudut B? Kemudian kalau cos A ini berarti kita perlu mencari sin sama tangen. Kenapa kita perlu? Karena kita lihat soalnya dulu ya. Oke, di soalnya ini yang dicari adalah sin A tambah B. Untuk sin A tambah B kemarin rumusnya apa? Sin penjumlahan. Berarti sin cos sin. Kalau penjumlahan di sini tetap penjumlahan. Gitu ya. Berarti di sini A tambah B, maka di sini A, di sini B, di sini A, di sini B. Kalau cos rumusnya apa? Cos itu adalah cos sin. Kalau min lawannya berarti plus. Di sini A, di sini B, di sini A, di sini B. Nah, kemudian kalau untuk tangen A kurang tangen B berarti rumusnya adalah tangen A kalau kurang ya berarti yang di atas kurang tangen B dibagi 1, kalau di atas dikurang berarti ditambah tangen A dikali tangen B. Itu ya. Jadi untuk menjawab soal yang A, kita butuh sin A, kita butuh cos B, kita butuh cos A, kita butuh sin B. Sedangkan yang kita punya di soal hanya tangen B dengan cos A. Kita cuma punya tangen B ini sama cos A. Jadi kita butuh sin A, kita butuh cos B, kita butuh tangen A. Caranya gimana mencarinya? Bisa dicari dengan acuannya, patokannya ini. Cos A 3/5 untuk A sudut lancip. Oke, caranya gimana? Kita coba gambar dulu untuk diagram Kartesiusnya supaya lebih jelas. Ya, ini saat kita sudah gambar untuk cos A sama dengan 3/5. Kan diketahui tadi cos A itu di sudut lancip. Kemudian sudut lancip di kuadran 1, maka gambarnya ini akan di sebelah sini, di kuadran 1 ini ya.
Ini kita sudah gambar di koordinat kartesius ya, sumbu X, sumbu Y. Maka cos A ini kita bisa gunakan untuk mencari sin A dengan tangen A. Kan kita butuh ini, kita butuh sin A, kita butuh tangen A. Maka carinya ya pakai ini. Nah, kemudian kita lihat untuk cos A itu sebenarnya rumusnya apa? Lihat, ingat. Cos itu rumusnya adalah sami samping per miring. Berarti yang atas ini samping, yang di bawah ini miring. Berarti kalau di sini 3/5, 3-nya berarti ini samping, 5-nya ini miring. Kemudian bagaimana menentukan sisi samping dan sisi miring? Kita lihat di gambar. Kemarin kalau misalkan melihat sisi miring itu bagaimana? Sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya di sini, berarti sisi miringnya sebelah sini, yang hadapan ini kan. Berarti ini nilainya berapa? Miringnya 5. Berarti yang di sini 5. Kemudian untuk sampingnya yang mana? Kalau untuk mencari sampingnya kita tentukan dulu depannya. Sisi depan itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut yang kita akan cari. Sudutnya ini kan sudut A. Berarti yang ini kan yang berhadapan ini sisi depan. Sisi depan kita nggak tahu berapa kan? Berarti sisanya ini yang dinamakan sisi samping. Sisi sampingnya berapa? Sampingnya 3. Oke, miringnya 5, sampingnya 3. Berarti kita butuh adalah sisi depannya berapa? Bagaimana cari sisi depannya? Pakai dalil Pythagoras. Oke. Bagaimana rumusnya? Kalau untuk dalil Pythagoras, kalau udah ada sisi miringnya sama sisi salah satu sisi lainnya. Nah, kalau untuk mencari sisi depannya, berarti kita kan tinggal mengurangkan sisi yang paling panjang atau sisi miring dikurangi dengan sisi yang lainnya. Atau rumusnya adalah misalkan A ini sama dengan C di C kuadrat kurang B kuadrat. C-nya ini sisi yang paling panjang. Oke, jadi kita bisa tulis misalkan yang sisi depannya ini kita umpamakan sebagai A, ini sebagai C, ini sebagai B. Berarti rumusnya apa? A ini sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti A-nya sama dengan akar C-nya berapa? C-nya 5. Berarti 5 pangkat 2 dikurang B-nya 3. 3 pangkat 2. Berarti A-nya berapa? Akar 25 dikurang 3 pangkat 2, 9. Berarti A-nya berapa? Akar 16. Berarti A-nya sama dengan 4. Akar 16 4. Oke, berarti kita sudah menemukan sisi depannya. Berarti di sini adalah 4. Oke, berarti ketiga sisinya sudah ditemukan. 5, 4 sama 3. Kalau sudah selesai, kita sudah menemukan ketiga sisinya, kita bisa cari teman-temannya ini. Kita bisa cari sin A sama tangen A. Pakai rumus apa? Ya ini. Kalau sin demi, kalau tan desa gitu. Berarti di sini kita bisa cari yang kita punya kan sekarang cos A sama dengan 3/5. Kalau mau cari sin A itu rumusnya apa? Sin itu depan per miring atau disingkat D per mi. Kasih masuk depannya berapa di sini? Depannya kita sudah temukan 4. Berarti 4 per miringnya berapa di sini? Mi-nya adalah 5. Selesai, sinnya udah dapat. Kemudian sekarang tinggal tangennya. Tangennya rumusnya adalah D per sa. Kasih masuk sisinya. D-nya berapa? 4. Per sampingnya berapa? Sampingnya 3. Berarti 4/3. Maka sin A 4/5, tangen A 4/3, cos A 3/5. Sudah nemu semua nih. Tinggal bisa kasih masuk di sini. Oke. Bisa ya? Nah, kalau sudah kita lihat dulu, perhatikan karena di kuadran 1 semua positif, maka antara ketiga ini tidak perlu ada yang ditambahi tanda negatif kan? Cosnya positif, sinnya positif, tangennya positif. Kalau sudah selesai, dapatkan sin A, cos A sama tangen A, kita bisa lanjut untuk mencari sin B dengan cos B pakai yang tangen B ini. Caranya gimana? Caranya sama kayak gini. Ya. Kita gambar dulu sebelumnya. Ya, selanjutnya kita untuk cari sin B dengan cos B, kita pakai tangen B. Oke, kemudian ini tangen B ini rumusnya adalah negatif 24/3.
7. Kalau tangen, ingat rumusnya ada desa. Berarti di sini sisi depannya, di sini sisi sampingnya. Oke, karena dibilang tangen B itu sudut tumpul, kalau sudut tumpul berarti kan di kuadran yang kedua. Contoh gambarnya seperti ini ya. Kalau dia sudah di kuadran kedua, berarti kita cari dulu letaknya. Sisi depannya di mana, sisi sampingnya di mana. Kalau misalkan sudut B-nya di sebelah sini ya, berarti untuk mencari sisi depannya kan berarti yang berhadapan dengan sudut B adalah sisi ini. Berarti ini sisi depannya. Berarti di sini 24. Itu ya. Kemudian sisi sampingnya adalah sisi lainnya, yaitu berarti di sini. Di sini 7. Ini sah. Kemudian ini berapa? Ini sisi miringnya. Berarti miringnya belum diketahui, maka kita harus cari dulu sisi miringnya itu besarnya berapa. Kalau sisi miring misalkan di sini umpamakan sebagai C, ini sebagai A, ini sebagai B, maka sisi miringnya C sama dengan, ingat sisi miring atau sisi terpanjang rumusnya adalah hasil penjumlahan kedua sisi lainnya. Maka di sini C itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti C-nya sama dengan akar A-nya berapa? 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Berarti C-nya sama dengan berapa? Oke, berarti A-nya berapa? Di sini akar 24 kuadrat itu adalah 576 ya. Ditambah 7 kuadrat di sini 49. Berarti C-nya sama dengan akar dari 576 tambah 49 itu adalah 625. Kemudian kalau akar 625 itu sama dengan 25. Itu ya. Berarti kita sudah menemukan sisi miringnya ini 25 cm. Kalau sudah mendapatkan ketiga sisinya, kita bisa tentukan sin dengan cosnya. Oke, di sini kita tulis dulu yang kita punya kan tan. Tannya negatif 24/7. Berarti sinnya rumusnya apa? Sin rumusnya demi. Kalau demi kasih masuk sisi depannya berapa? Depannya 24, miringnya 25. Berarti 24/25. Kalau cosnya berapa? Sami. Sampingnya berapa? Sampingnya 7, miringnya 25. Berarti 7/25. Belum selesai, ingat dulu kalau di kuadran kedua yang positif hanya nilai sin doang, berarti yang lainnya harus ada negatifnya. Maka di sini sinnya positif, tapi cosnya harus di sini ditambahin negatif. Jadi cosnya negatif 7/25, tangannya negatif 24/7, yang positif hanya nilai sinnya. Ini nggak perlu ditambahin negatif depannya. Jadi begitu ya untuk mencari sisi-sisi lainnya. Bisa dipahami kan? Ya ini sorry ini tadi kurang, berarti ini tangennya tangen B ya, tangen B, sin B sama cos B. Jadi kita sudah punya lengkap nih, sin A, sin B, cos A, cos B, tan A, tangen B. Ini sudah lengkap semua. Kalau sudah, kita sudah bisa mengerjakan soalnya. Ya, sin A tambah B, cos A kurang B, tangen A kurang B. Tinggal kasih masuk aja. Sin A kali cos B. Sin A-nya berapa? Sin A-nya 35. Cos B-nya berapa? Cos B-nya adalah negatif 7/25. Jadi nanti tinggal dikasih masuk di sini. Oke, kalau sudah kita sudah bisa mengerjakan soal yang nomor 1, sin A tambah B. Rumusnya sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, tinggal kasih masuk nih yang sudah kita ketahui. Sin A-nya kan udah ada nih. Sin A-nya 4/5 berarti kasih masuk 4/5. Cos B-nya karena negatif 7/25 kasih masuk. Cos A-nya 35 kasih masuk. Sin B-nya 24/25. Karena ingat, perkalian dikerjakan duluan, berarti ini dikerjakan, baru ini dikerjakan. Oke, selesaikan dulu. 4 kali negatif 7 berapa? Negatif 28. Per 5 kali 25, 125. Ingat, perkalian pecahan berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Kemudian ditambah yang ini. 3 kali 24 berapa? 72. Dibagi 5 kali 25 berapa? 125. Ingat, penjumlahan pecahan ataupun pengurangan pecahan berarti harus disamakan penyebutnya dahulu. Tapi jika sudah sama penyebutnya, tinggal ngurangin aja yang di atasnya atau menjumlahkan yang di atasnya. Maka ini bisa ditulis negatif 28 ditambah 72 dibagi 125. Kan udah sama nih penyebutnya ya. Kalau sudah negatif 28 tambah 72 berapa? 46.
4/125. Selesai. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau nggak bisa ya udah sampai situ aja. Itu ya. Sebenarnya mudah penyelesaiannya kalau kita mempunyai semuanya. Tapi kalau kita tidak punya semuanya, ya perlu dicari terlebih dahulu. Itu yang membuat prosesnya sedikit lebih panjang. Itu contoh soal untuk yang nomor 1 udah selesai ya. Sekarang kita bisa lanjut untuk yang nomor 2. Ya, kita bisa lanjut untuk yang nomor 2, cos A kurang B. Ini rumusnya cos sin plus, karena min jadi plus kalau cos ya. Kemudian kasih masuk cos A nya berapa, cos B nya berapa, sin A nya berapa, sin B nya berapa. Sama kayak yang pertama, perkalian selesaikan dulu. Berarti ini selesaikan, baru ini diselesaikan. 3 kali negatif 7, negatif 21. Dibagi 5 kali 25, 125. Ditambah 4 kali 24, 96. Dibagi 125. Kebetulan penyebutnya udah sama, berarti tinggal jumlahkan yang di atasnya. Ini 125, ini negatif 21 ditambah 96. Negatif 21 tambah 96 berapa? 75. 75/125. Bisa sama-sama disederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Hasilnya 3/5. Cari ya. 75/125 kok bisa jadi 3/5, ini sama-sama dibagi berapa? Kalian cari sendiri. Oke, kalau sudah yang nomor 1 selesai, nomor 2 selesai, kita tinggal lanjut yang nomor ketiga, soal tangen. Oke, yang terakhir soal ketiga, tangen A dikurang B. Berarti ini rumusnya tan A kurang tangen B dibagi 1 ditambah tangen A kali tangen B. Tangen A nya 4/3 kasih masuk. Tangen B nya negatif 24/7 kasih masuk. Ini 1 ditambah tangen A 4/3 dikali tangen B negatif 24/7. Oke, kalau sudah selesaikan dulu yang di atas. Kita lihat, ini min kali min berarti jadi plus. Maka bisa ditulis 4/3 plus 24/7. Oke, dibagi 1 ditambah, ingat ini yang perkalian, jadi selesaiin dulu tuh. 4 kali negatif 24 berapa? 4 kali negatif 24, 4 kali negatif 24, kemudian 3 kali 7. Tapi ini kan ada yang bisa dicoret. Bisa dicoret nih. 24 bagi 3 berapa? 8. Di sini sisa 1 toh. Berarti 8 kali 4 berapa? 32. Berarti sini negatif 32 per 1 kali 7, 7. Gini toh. Dicoret. Kalau misalkan kalian mau 4 kali 24 dibagi 3 kali 7, kemudian disederhanakan juga nggak masalah. Oke, kalau sudah berarti ini kan plus, ini min. Kalau plus kali min, berarti biar tandanya satu aja nih, nggak double. Kita tulis ulang. Jadi 4/3 ditambah 24/7 dibagi 1 plus kali min 24 min 32/7 ini ya, min 32/7. Kalau sudah selesaiin dulu yang atas, kemudian selesaikan yang bawah. Yang di atas penjumlahan nih, kalau penjumlahan berarti penyebutnya harus sama. 3 dengan 7, kita mau samakan jadi berapa? 3, 7, kita samakan jadi 21 ya. Oke, kemudian di sini jadi 21 ditambah di sini jadi 21. 3 jadi 21 berarti dikali 7. Ini dikali 7 ya. Kemudian kalau di bawah kali 7, di atas juga harus dikali 7. 4 kali 7 berapa? 28. Kemudian ini 7, untuk jadi 21 harus dikali 3. Berarti 24 harus dikali 3. Jadi yang berapa? 24 kali 3 itu 72. Ini toh? Berarti ini udah sama penyebutnya, nanti bisa dijumlahkan. Kemudian kalau yang di bawah 1 dikurang 32/7. Ingat cara cepatnya, Ibu sudah ajarkan kemarin. Kalau 1 dikurang 32/7 berarti tinggal kalikan gini nih. 7 kali 1, kemudian hasilnya dikurangi yang di atas ini, 32. 7 kali 1, 7. 7 kurangi 32, negatif 25/7. Itu 7 kali 1, 7. 7 kurang 32, negatif 25/7. Tapi kalau misalnya mau samakan penyebut, kalian saya mau samakan penyebut, ya bisa juga, terserah kalian. Tapi ini langkah cepatnya. Oke.
Kalau sudah, selesaikan yang di atas nih. Karena penyebutnya udah sama nih, bisa dijumlahkan atasnya. Jadi 28 ditambah 72 dibagi 21 per negatif 25 per 7. Oke, atasnya selesaiin dulu nih. 28 tambah 72 berapa? 100 per 21. 100 per 21 kita harus bagi dengan negatif 25 per 7. Oke, pecahan dibagi pecahan. Kalau pecahan dibagi dengan pecahan itu artinya harus dikalikan dengan kebalikannya yang bawah toh. Berarti ini sama saja 100 per 21 kita harus kalikan dengan yang di bawah, tetapi posisinya kita balik. Jadi 7-nya di atas, 25-nya di bawah. Gitu ya. Bisa ya? Oke, kalau sudah berarti ini 100 per 21 dikali negatif 7 per 25. Karena perkalian bisa nih dicoret 21 dengan 7. Di sini sisa 1. 21 bagi 7 di sini sisa 3. Ini juga bisa dicoret kebetulan. 100 dengan 25. Di sini 4. Di sini 1. Jadi tinggal kalikan angka-angka kecil aja. 4 kali negatif 1 berarti negatif 4 per 3 kali 1 3. Berarti hasilnya negatif 4 per 3. Gitu ya. Kalau kalian mau kalikan satu-satu boleh disederhanakan juga tidak masalah. Gitu ya. Jadi untuk ketiga soalnya sudah ditemukan. Untuk soal ketiga tangannya ditemukan adalah negatif 4 per 3. Kemudian untuk sinnya itu adalah 44 per 125. Untuk cosnya 75 per 125 disederhanakan menjadi 3 per 5. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Untuk tugasnya akan segera Ibu kirimkan. Terima kasih.